Halo semuanya, saya Henry. Terima kasih untuk semua komentarnya pada video pertama. Semua teman-teman dan sahabat yang telah mencoba, terima kasih juga. Banyak pertanyaan kepada saya mengenai harga. Ada pertanyaan, wah harga keju yang keras itu mahal di sini di Indonesia. Ya, Anda bisa menggantikan keju keras dengan keju cheddar. Kalau bayam biasanya kan murah, jadi saya coba menyeimbangkan harga, dan saya yakin banyak dari teman-teman yang ada di Indonesia telah mencobanya. Terima kasih. Nah, untuk kali ini saya punya resep kedua. Saya akan membuat sup. Ini dibuat dari ubi manis. Tenan. Ya, kali ini saya akan memperlihatkan ubi manis yang bukan saja dimakan dengan cara direbus, tapi juga bisa dibuat sup yang sangat lezat. Gimana supnya nanti? Well, stay tune. Ini bumbu-bumbu dari dan bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat sup ubi manis. Nah, sup ubi manis ini bahan-bahannya sebenarnya mudah ya. Tiga buah ubi manis. Jadi 3 buah aja, kira-kira 500 gram beratnya. Kemudian juga kira-kira 500 gram wortel. Jadi ubi manisnya nanti digabung sama wortel. Nah, setelah itu yang kita butuhkan untuk bumbunya kira-kira 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, dan 2 cm ruas jahe. Jadi kita menggunakan jahe juga untuk membuat ubi manis. Kalau di Indonesia saya kurang tahu ya ada curry powder atau enggak ya. Jadi kira-kira 1/2, jadi setengah sendok teh curry powder yang saya akan gunakan. Kemudian ini kunyit bubuk, kira-kira juga 1/2 atau setengah sendok teh. Kemudian kaldu, saya di sini menggunakan kaldu blok. Kaldu blok ini Anda dapat membelinya di supermarket. Nah, kalau nggak ada kaldu blok, Anda bisa menggunakan misalnya kaldu di sachet ya. Kalau di Indonesia itu banyak merek-merek kaldu di sachet. Jadi saya lebih memilih untuk menggunakan kaldu yang dari sayur-sayuran ya, bukan ayam, bukan daging, tapi sayur-sayuran. 900 ml, jadi dia 900 ml air hangat atau air panas bisa juga digunakan. Jadi bumbu-bumbunya sebenarnya sangat mudah kan? Cara membuatnya sebenarnya sangat mudah. Saya barusan cuci bersih ubi manisnya, kemudian saya kupas. Nah, wortelnya juga dibuat maksud saya dikupas seperti ubi manis. Setelah ubi ini dikupas kulitnya dan terlihat bersih, kita akan memotong ubi ini jadi beberapa bagian kecil. Jadi kira-kira supaya gampang nanti pada saat perebusannya. Sama halnya dengan wortel, jadi wortelnya dipotong juga kira-kira berapa ya, 1,5 cm. Jadi wortelnya dipotong juga supaya pada saat perebusan dia cepat matang. Kira-kira demikian, dan sekarang kita akan cuci. Oke, jadi ini sudah bersih dan kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang saya akan mengupas bawangnya ya. Bawang putihnya juga.
setelah bawang merahnya dikupas, kita harus mengiris bawang merahnya. Kira-kira irisannya kecil ya, tipis maksud saya. Nah, bawang putihnya sebenarnya kita nggak usah diiris tipis ya. Jadi bawang putihnya ntar dimasukkan ke dalam wadah dan dimasak. Nah, yang berikutnya jahe, 2 cm luas jahe tadi kita akan memarutnya. Jadi biar jahenya diparut. Sudah deh untuk bahan-bahan yang saya butuhkan, dan sekarang kita akan memasak. Cara memasaknya itu sangat mudah. Yang kita perlukan ialah wadah yang lumayan besar. Wadah yang saya gunakan adalah wadah sup. Jadi saya akan nyalakan apinya. Nah, langkah pertama yang harus Anda lakukan ialah menumis bawang merah yang telah dipotong-potong atau diiris tipis. Tapi nggak tipis sekali, nanti bawangnya cepat gosong. Yang kita perlukan untuk menumis ialah kira-kira 2 sendok makan minyak. Anda juga dapat menggunakan minyak zaitun, Anda juga dapat menggunakan minyak yang biasa. Jadi kira-kira 2 sendok makan, jangan terlalu banyak ya. Nah, irisan bawang tadi kalau misalnya minyaknya sudah lumayan panas, irisan bawang tadi langsung aja dimasukkan. Maafkan untuk suaranya ya, saya nggak punya mikrofon, jadi saya harus bicaranya gede atau keras. Nah, bawang merahnya ditumis sampai berbau wangi, tapi jangan sampai hangus ya. Jadi kita harus selalu mengeceknya, dan pengecekan itu juga bisa dengan mengaduknya. Jadi bawangnya harus diaduk rata, jangan sampai gosong ya. Nah, kira-kira demikian. Setelah bawangnya diaduk rata, kita masukkan jahe tadi. Nah, jahe sudah kita masukkan, terlihat seperti ini. Sekarang yang kita akan masukkan adalah potongan dari ubi tadi. Jadi ubi sama wortel langsung aja dimasukkan. Nah, terus ditumis sedikit ya. Setelah ubi wortel ini dimasukkan, kita akan memasukkan air yang kira-kira 900 ml tadi. Jangan kebanyakan air, nanti sup ubinya ini nggak kental. Jadi kita mau buat sup yang kental ya. Jadi air ini kita masukkan. Setelah air dimasukkan, kita biarkan beberapa saat, kira-kira 2 menitan. Kemudian kita masukkan rempah-rempah yang sisa tadi, misalnya bawang putih, 2 sendok bawang putih dimasukkan aja. Terus curry powder sama kunyit tadi kita juga masukkan. Jadi setengah sendok teh ya, jangan kebanyakan. Yang terakhir yang kita masukkan
adalah kaldu tadi. Jadi kaldu yang saya gunakan adalah kaldu blok, jadi kaldunya dimasukkan ke dalam sup tadi. Semua bahannya Anda dapat hanya masukkan aja sebenarnya bahannya, dan membiarkan sup ini hingga airnya mendidih kira-kira 20 menitan. Anda juga dapat menutup wadah tadi, kalau misalnya ini ya, jadi wadahnya ditutup supaya proses perebusan dari wortel dan ubi manis ini bisa dipercepat. Oke, sampai ketemu 20 menit kemudian. Nah, sup yang tadi kita sudah biarkan kira-kira 20 menitan, sudah terlihat mendidih airnya. Dan sekarang saya akan coba menusuk wortelnya dan ubi manisnya, apakah wortel dan ubi manisnya itu sudah sudah bisa ditusuk, sudah bisa hancur. Nah, belum sudah arah, kayaknya butuh 5 menit lagi. Mari kita tutup dan menunggu 5 menit lagi. Oke? Nah, setelah 25 menit kira-kira, wadahnya dibuka ya, supaya si ubi tadi tidak lembek. Jadi kira-kira demikian. Setelah itu kita matikan apinya. Jadi apinya dimatikan. Dan kira-kira kita menutupnya 2 menit lagi. Nah, setelah menunggu kurang lebih 2 menit tadi, potongan-potongan ubi manis dan wortel ini Anda dapat blend ya. Jadi di sini saya akan menggunakan hand mixer untuk menghancurkan atau memblend ubi dan potong-potongan wortel tadi. Harum sekali baunya, benar-benar harum saudara. Nah, potongan-potongan ubi dan wortel tadi kita dapat hancurkan. Kalau Anda di rumah tidak memiliki hand mixer, Anda dapat menggunakan blender untuk menghancurkan ubi-ubi tadi ya, sehingga hasilnya seperti ini. Supnya itu sudah hampir jadi, tinggal kita mencicipinya. Sekali lagi kenapa saya tidak menyebutkan garam, karena garam itu, kalau kebanyakan garam itu bahaya untuk kesehatan ya. Jadi saya sangat waspada dengan garam. Jadi Anda di rumah kalau misalnya kurang asin, Anda dapat menambahkan garam, tapi terlebih dahulu supnya harus dicicipi. Jadi setiap masakan yang saya buat nanti harus terlebih dahulu dicicipi sebelum menambah garam, karena garam itu dapat menyebabkan kolesterol yang ujung-ujungnya juga bisa Anda bisa terkena sakit jantung dan sebagainya. Jadi pertama-tama harus dicicipi. Jadi saya akan mencicipi sup buatan saya ini. Oh, it's so delicious, sangat enak saudara-saudara. Dan kita akan menambahkan sangat sedikit garam. Jadi bukan 1 sendok atau 2 sendok teh ya. Jadi sangat sedikit sekali, kira-kira bagi saya setengah sendok teh garam tadi ya. Dan langkah terakhir,
black pepper. Kalau Anda tidak punya black pepper, Anda dapat menggunakan lada putih. Alright, jadi setelah menambahkan garam, tinggal diaduk-aduk. Sebenarnya ini nggak usah dimasak lagi karena sup tadi sudah mendidih ya, sudah masak ya. Jadi yang Anda sekarang lakukan cuman mengaduk-aduk sup tadi yang ditambahkan sedikit garam. Nah, Anda juga dapat mencicipinya ya. Kalau misalnya kurang garam bisa ditambahkan. Tapi ingat, jangan pakai garam kebanyakan, oke? Oh, it's perfect. It's perfect. Saya tunjukkan. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini, saudara-saudara. Oh, saya sampai lapar jadinya. Ini adalah sup yang sangat mudah dan sangat murah, dan terlebih sangat bergizi ya. Kita tinggal memasukkan supnya ke dalam mangkok dan siap dihidangkan. Jadi sup ini kita masukkan ke dalam mangkok. Kalau Anda di rumah punya apa sih namanya, slagroom atau whipping cream atau cream, French cream, Anda dapat menggunakannya juga, masukkan sedikit French cream ke dalam, atau sour cream juga bisa ke dalam sup ini. Tapi kalau tidak punya, sudah sangat enak sebenarnya ya. Gemarnya adalah menghias makanan ya. Kalau saya biasa masak, saya menghias makanan, tapi Anda nggak perlu menghias makanan. Tapi ini kira-kira hasil dari sup yang kita buat tadi. Kita bisa tambahkan sedikit penghias. Ini bunganya dapat dimakan. Juga Anda bisa menambahkan sedikit krim ya ke dalam sup tersebut. Nah, lihat hasilnya. Ini adalah sup dari ubi manis yang tadi saya buat. Nah, gimana teman-teman di rumah? Mudah sekali bukan cara membuat sup dari ubi manis ini? Bukan hanya mudah, tapi juga murah dan terlebih sangat bergizi bagi keluarga Anda. Saya ingin tahu pengalaman Anda dan saya ingin tahu gimana Anda membuat sup ini. Coba kirimkan foto kalau Anda membuat sup ini. Saya ingin tahu cerita-cerita Anda dan pengalaman-pengalaman Anda. Oke, sekian dulu video yang saya buat kali ini. Saya berharap video ini dapat menginspirasi Anda untuk membuat makanan-makanan yang bergizi di rumah, bukan hanya untuk Anda, tapi untuk keluarga Anda dan teman-teman Anda. Jangan lupa share, subscribe video ini, dan juga tekan tanda lonceng untuk mendapatkan seluruh update dari video-video saya terbaru kalau saya memiliki waktu untuk membuat videonya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Sampai ketemu kesempatan lainnya. Dadah.